Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel CMP Community Jogja Melek Politik bersama saya Muhammad Toki Fauzi. Gimana kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan baik ya, dan tetap menjaga kesehatan imunitas tubuh, makan makanan yang sehat, dan tetap beraktivitas seperti biasa agar tubuh kita selalu bergerak aktif ya. Metabolismenya tetap berjalan dengan baik. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan informasi yang mungkin teman-teman sudah mendapatkan informasinya juga ya. Sudah melihat di televisi dan lain sebagainya, yaitu terkait dengan perubahan materai yang sebelumnya itu 6.000 menjadi 10.000. Nah, sebenarnya apa yang mendasari atau landasan hukumnya terkait dengan perubahan materai dari 6.000 menjadi 10.000 rupiah? Nah, saat ini saya sudah memprint out. Ini adalah, mungkin teman-teman bisa membaca lebih dekat, yaitu salinan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea materai. Oke, saya akan mengulasnya perlahan-lahan. Bea materai itu apa? Nanti akan dijelaskan pada bab 1 dalam ketentuan umum, yaitu bea materai adalah pajak atas dokumen. Nah, kemudian di pasal 1 ayat 2-nya, kalau tadi pasal 1 ayat 1 bea materai itu adalah pajak atas dokumen. Pasal 1 ayat 2 adalah dokumen adalah sesuatu yang ditulis atau tulisan dan dalam bentuk tulisan tangan, cetakan atau elektronik yang dapat dikenakan atau dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan. Nah, jadi bea materai adalah pajak atas dokumen ya teman-teman ya. Kemudian dokumen itu adalah sesuatu yang ditulis atau tulisan dalam bentuk tulisan tangan, cetakan, atau elektronik yang dapat dipakai sebagai bukti atau keterangan. Oke, kita akan langsung masuk ke perubahannya ya. Diatur di dalam pasal berapa, kita akan melihatnya. Oke, sebelum masuk itu, saya akan membahas terkait bab 2-nya dulu, yaitu objek, tarif, dan saat terutang bea materai. Jadi objek bea materai itu apa saja? Jadi di dalam pasal 3 ayat 1, bea materai dikenakan atas A. Dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata, dan yang B. Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Ya, jadi ada dua ya, dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan suatu kejadian yang bersifat perdata. Kemudian yang kedua, dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Itu sesuai dengan pasal 3 ayat 1 tentang bea materai dikenakan atas. Ya, berarti ada dua dokumen itu ya. Nah, yang pasal 3 ayat 2, kalau tadi pasal 3 ayat 1, pasal 2-nya, mohon maaf, ayat 2-nya, yaitu dokumen yang bersifat perdata sebagai dimaksud ayat 1 yang tadi itu, yang poin pertama, itu apa aja sih? Nah, supaya saya tidak terlalu formal, saya ini ya, menggunakan bahasa sehari-hari aja, oke? Jadi yang pertama itu surat perjanjian. Nah, jadi yang termasuk dokumen yang bersifat perdata itu ada surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan yang sering kita ini ya melakukannya misalkan dalam perjanjian jual beli dan lain sebagainya ya. Kemudian surat lainnya yang sejenis beserta rangkapnya. Nah, jadi yang bersifat perdata itu tadi surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, dan surat lainnya yang sejenis serta rangkapnya. Kemudian akta notaris beserta gros atau salinan dan kutipannya. Kemudian akta pejabat pembuat akta tanah atau PPAT beserta salinan dan kutipannya, serta surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun. Kemudian yang E, dokumen transaksi surat berharga termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka dengan nama dalam bentuk apapun. Jadi kontrak berjangka, kontrak kerja juga bisa ya. Kemudian F, dokumen lelang, ya, dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, ya. Kemudian minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan gros risalah lelang. Dan yang G, dokumen yang menyatakan uang dengan nilai nominal lebih dari 5 juta. Ya. Yang satu menyebutkan penerimaan uang,
Dua, berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan, dan dokumen lain yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Nah, tapi yang sering kita temui itu ada surat pernyataan, surat perjanjian, surat kontrak kerja gitu ya, pembuat akta tanah dan lain sebagainya. Itu yang sering kita temui dalam sehari-hari, misalkan kita daftar kuliah, daftar kerja dan lain sebagainya. Jadi dokumen yang dikenakan materai itu teman-teman. Nah, ini ada minimalnya. Kalau dulu kalau tidak salah ya, nanti kita cek kembali di undang-undang yang sebelumnya. Kalau sekarang tuh minimal nominal uangnya yang bisa kita kenakan materai itu 5 juta. Kalau sebelumnya, kalau tidak salah itu 1 juta. Nah, mohon teman-teman dikoreksi ya kalau saya salah. Nanti kita belajar bareng. Oke, selanjutnya tarif biaya materainya. Ya, ini ada di pasal 5. Dokumen sebagaimana dimaksud pasal 3. Nah, pasal 3 itu adalah membahas tentang dokumen-dokumen tadi ya. Dikenai biaya materai dengan tarif tetap. Jadi tarifnya tetap, teman-teman. Tarif tetap sebesar Rp10.000. Nah, nanti akan saya tampilkan di dalam panel video ini ya. Jadi materai yang 10.000 itu seperti apa nanti akan saya tampilkan. Kemudian di pasal 6 ini ada penjelasannya ya teman-teman ya. Saya bacakan ya. Mas Fauzi ini baca dari mana sih? Nah, saya ulangi lagi. Saya membaca dari undang-undang ini ya. Ini adalah salinan. Teman-teman bisa download juga dan bisa ngeprint. Tapi saran saya itu alangkah baiknya jika atau bila kita menerima informasi itu baiknya di print supaya karena kita kan sering lupa ya, atau kalau misalkan kita pakai metode penyimpanan soft copy digital, bisa saja handphone kita, laptop kita mati atau rusak, habis baterai dan lain sebagainya. Tapi kalau print out ya sampai kapanpun masih ya, asal tidak kena air ya, semoga masih awet ya. Karena banyak kan buku-buku yang berusia ratusan tahun masih awet bila kita menjaganya dengan baik. Oke, tadi pasal 6 ya, yang dikenakan tarif tetap sebesar 10.000 materainya itu penjelasannya seperti apa? Saya akan membacakan di pasal 6 ayat 1. Besarnya batas minimal nominal dokumen yang dikenai bea materai sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2. Kita cek di dalam pasal 3 ayat 2. Yaitu surat-surat tadi ya, surat-surat yang bersifat perdata. Oke. Dapat diturunkan atau dinaikkan sesuai dengan kondisi perekonomian nasional dan tingkat pendapatan masyarakat. Oke, jadi maksud dari undang-undang ini adalah batasan nilai nominal dokumen yang dikenai bea materai. Ya, jadi tadi yang batasan nominalnya kan ada 5 juta di pasal 3 ayat 2 huruf B, menyatakan dengan jumlah uang dengan nominal lebih dari 5 juta baru diberikan materai ya. Jadi lebih dari 5 juta. Jadi di pasal 6 ini dijelaskan bahwa boleh diturunkan, boleh juga dinaikkan. Jadi pemerintah bisa menaikkan standar minimal yang boleh ditempel materai itu berdasarkan tingkat pendapatan masyarakat dan kondisi perekonomian nasional. Nah, jadi itu penjelasannya kenapa dinaikkan menjadi 10.000 dari sebelumnya 6.000. Dan yang kedua, pasal 6 ayat 2 dijelaskan juga besarnya tarif bea materai sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, yaitu yang 10.000 tadi, dapat diturunkan atau dinaikkan sesuai dengan kondisi perekonomian nasional dan tingkat pendapatan masyarakat. Ini dijelaskan kembali ya. Kalau tadi itu batas nominalnya yang 5 juta ya yang di pasal 3 ayat 2 itu kan minimal 5 juta baru bisa ditempel materai. Kemudian di pasal 6 ayat 2 ini dijelaskan kembali bahwa batasan 10.000 materainya itu bisa diturunkan dan bisa dinaikkan tergantung dengan kondisi perekonomian nasional dan tingkat pendapatan masyarakat. Kemudian yang ketiga, ini penjelasan kembali kenapa ditetapkan 10.000 itu sebagai materai. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 3. Pasal 3 kita cek ya. Pasal 3 yaitu dokumen materai yang dikenakan itu apa aja. Tadi ada 2 ya. Pertama adalah dokumen yang bersifat perdata, kemudian yang kedua dokumen yang sebagai alat bukti di pengadilan. Jadi ada 2.
Oke, saya ingatkan lagi, dokumen yang bersifat perdata, tadi ya surat perjanjian, surat kontrak kerja, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah dokumen yang dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan. Dapat dikenai bea materai dengan tarif tetap, maksudnya yang di pasal 3 yang tadi saya sebutkan, yang berbeda dalam rangka melaksanakan program pemerintah dan mendukung pelaksanaan kebijakan moneter dan atau sektor keuangan. Ya, jadi tadi ya perbedaan tarif tetapnya 10.000-nya itu dikenakan berbeda dalam rangka menjalankan program pemerintah untuk mendukung pelaksanaan kebijakan moneter, kebijakan keuangan, gitu ya. Kemudian yang tadi pasal 6 ayat 4 ini yang terakhir, kenapa ditetapkan 10.000? Perubahan besar batas nilai nominal dokumen yang dikenai bea materai tadi, sebagaimana dimaksud ayat 1, besar tarif bea materai sebagaimana dimaksud ayat 2, atau dokumen dan besaran tarif yang berbeda sebagaimana dimaksud ayat 3, ditetapkan dengan peraturan pemerintah serta berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, jadi dalam penetapannya itu ditetapkan dengan peraturan pemerintah atau sering disebut dengan PP. Namun harus berkonsultasi dengan DPR sebagai wakil rakyat yang mewakili kedaulatan rakyat. Karena untuk meminta persetujuan seluruh rakyat Indonesia kan susah dan lama sekali. Makanya kita ada wakil rakyatnya yang mewakilkan kepentingan kita terkait dengan kebijakan-kebijakan terkait dengan masalah yang luas ya. Itu terkait penjelasannya. Kemudian pasal 7, ya ini total sih ada berapa halaman ya ini? Cukup banyak ya, mungkin sekitar 30-an halaman, tapi saya ingin menjelaskan secara ringkas saja sebagai tambahan informasi, referensi yang semoga bermanfaat bahwa sekarang materai itu sudah dirubah atau ditetapkan dengan minimal 10.000 tarifnya ya. Tarif 10.000 dan batasan nominal uang yang dikenakan materai adalah minimal 5 juta sesuai dengan yang tadi saya bacakan. Ini yang pasal 7 cukup menarik, yaitu bea materai tidak dikenakan atas dokumen yang berupa. Nah, saya sebutkan ya. Saya akan membacanya dengan bahasa sehari-hari aja supaya tidak terlalu formal, nanti dikira pengacara atau ahli hukum dan lain sebagainya ya. Saya ingin membacakan dengan bahasa sehari-hari aja. Jadi yang tidak dikenakan materai itu apa saja? Nah, di poin A ini dijelaskan dokumen yang terkait lalu lintas orang dan barang. Nah, meliputi surat penyimpanan barang, konosemen, surat angkutan penumpang dan barang, bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang, surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim, dan surat lainnya yang dapat dipersamakan dengan surat sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 5. Kemudian yang B, segala bentuk ijazah, itu tidak perlu dikenakan materai ya. Kemudian tanda terima pembayaran gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, pembayaran lainnya yang berkaitan dengan hubungan kerja, serta surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran dimaksud. Kemudian yang D, tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kas pemerintah daerah, bank, dan lembaga lainnya yang ditunjuk oleh negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oh, ternyata masih cukup banyak ya. Ini ada sampai J. Ini sudah 14 menit. Jadi saya singkat saja ya. Ada kwitansi, kemudian ada tanda terima, ada dokumen, ada surat gadai, tanda pembagian keuntungan, dokumen yang diterbitkan atau dihasilkan oleh Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter. Total ada sampai 10 poin, sampai J. Tapi kalau saya bacakan semua nanti habis ini waktunya ya. Nah, saya langsung masuk ke ini ya, pasal 8, yaitu saat terutang bea materai. Jadi bea materai terutang pada saat A. Dokumen dibubuhi tanda tangan untuk yang pertama, surat perjanjian beserta rangkapnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2. Nah, kita cek dulu. Pasal 3 ayat 2 itu tadi apa? Surat yang bersifat perdata atau surat sebagai alat bukti pengadilan? Ya, ternyata pasal 3 ayat 2 adalah surat yang bersifat perdata. Tadi yang surat perjanjian, kontrak kerja, dan lain-lain.
Kemudian akta notaris, nah ini juga sama, masih pasal 3 ayat 2. Oke, ini kurang lebih penjelasan-penjelasan yang lain nih, terkait dengan terkait yang dimaksud dengan pembayaran biaya materai yang terutang. Kemudian ini logo dan bentuknya, ada materai elektronik. Nah, materai elektronik juga menarik ini ya. Materai elektronik itu dijelaskan di sini. Kita kembali ke ketentuan umum, biasanya dijelaskan ya. Materai elektronik itu apa? Oke, ini kita ada di ketentuan umum bab 1 ya, teman-teman ya. Bab 1 dalam ketentuan umum. Materai adalah, ini dalam pasal 1 ayat 4. Materai adalah label atau carik dalam bentuk tempel ya. Materai adalah label atau carik dalam bentuk tempel, koma elektronik atau bentuk lainnya yang memiliki ciri dan mengandung unsur pengaman yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia yang digunakan untuk membayar pajak atas dokumen. Jadi dokumen itu ada pajaknya melalui materai. Jadi bahasa gampangnya itu seperti itu. Dan ternyata materai itu juga ada yang elektronik. Nah, tadi dijelaskan di sini ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Ini yang lain hanya penjelasan-penjelasan terkait perubahan materai, kebijakannya. Dan ini ditandatangani oleh, mana ya? Kita cek dulu. Nah, ini ada contoh-contohnya juga teman-teman ya. Ada contoh terkait dengan pembayaran, kalau uang segini dikasih materai berapa, itu ada penjelasannya. Ya, ini disahkan, teman-teman bisa lihat di sini. Kalau tidak, ini saya bacakan saja. Disahkan di Jakarta pada tanggal 26 Oktober 2020 oleh Presiden Republik Indonesia, tanda tangan Bapak Joko Widodo ya, Bapak Insinyur Joko Widodo, dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Oktober masih sama oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia yang tanda tangannya adalah Bapak Yasona Lauli, dan sudah dilembarkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 240. Sudah salinannya sudah ada di Sekretariat Negara. Ini oleh bidang hukum dan perundang-undangan. Ini Ibu siapa ini ya? Lili atau Lydia ini ya, tertutup cap soalnya. Lydia atau Lili ya. Siliana Zaman. Nah, ditandatangani ini ya. Ini yang menerima dari Sekretariat Negara, sudah disalinkan di sana dan sudah diundangkan dalam Lembaran Negara. Artinya apa? Artinya seluruh warga negara Indonesia, seluruh rakyat Indonesia dianggap sudah mengetahui kalau sudah diundangkan. Jadi perasaan kemarin masih 6.000, tapi kalau sudah diundangkan dalam Lembaran Negara itu semua dianggap atau dianggap sudah mengetahui dan dianggap wajib tahu gitu kalau sudah diundangkan dalam Lembaran Negara. Nah, teman-teman, supaya tidak ketinggalan, saya membuat video ini ya. Semoga teman-teman mendapatkan informasi tambahan terkait dengan perubahan biaya materai. Ya mungkin sebelumnya teman-teman sudah mengetahui ya, tapi saya ingin membacakan berdasarkan dengan peraturannya, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang biaya materai. Nah, ini saya sudah dapat salinannya. Teman-teman juga bisa download di web Sekretariat Negara juga ada ya. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi tadi itu terkait dengan perubahan materai dari 6.000 ke 10.000 dan batasan nominal uang yang bisa ditempel adalah 5 juta. Baik, sampaikan sikap kritismu, lontarkan ide-idemu dengan cara yang konstitusional. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya.